Banyak petani tidak sadar bahwa menabur pupuk di atas tanah yang keras sama saja dengan membuang uang secara cuma-cuma. Bisa Anda lihat tanah di sini, teman-teman. Di lahan ini tanahnya itu begitu keras, padat, sehingga akar tersier tidak mampu bernapas dan menyerap nutrisi dengan maksimal. Kita sering menyalahkan bibit serta cuaca, padahal masalah utamanya ada pada lantai di kebun kita yang sudah mengeras dan juga membatu. Nanti ada satu poin kunci di akhir yang akan mengubah sudut pandang kita melihat rumput di piringan selamanya. Jika kita mengabaikan hal ini, produktivitas sawit kita dipastikan akan hancur dalam 5 tahun ke depan. Karena tanah di kebun sawit kita mati total, teman-teman. Berdasarkan hasil riset dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS pada tahun 2021, menunjukkan bahwa pemadatan tanah menurunkan efisiensi penyerapan pupuk yang kita berikan hingga 71%, teman-teman. Kita semua merasakan perihnya harga pupuk yang terus melonjak tinggi, sementara tanah di kebun sawit kita ini semakin keras. Panen kita juga semakin merosot. Nah, permasalahannya itu sebenarnya bukan pada kualitas dan kandungan pupuk yang kita gunakan, melainkan pada kualitas tanah di kebun sawit kita ini semakin menurun. Tanah yang keras ini ibarat seperti spons cuci piring yang sudah kering dan membatu, teman-teman. Seberapa banyak pun air sabun yang kita gunakan, semuanya akan meluap dan tidak bisa terserap ke dalam pori-pori. Secara teknis tanah menjadi keras karena hilangnya ruang akibat hancurnya bahan organik di tanah, serta sisa dari pemupukan yang mengandung asam dan zat kimia, teman-teman. Nah, hal ini menciptakan pemadatan yang menutup jalur oksigen dan mematikan mikroba penyubur tanah di kebun sawit kita. Bayangkan, akar sawit kita ini terjepit dalam ruangan yang sempit. Tanpa ventilasi udara, mereka akan sesak napas dan akhirnya gagal menyerap nutrisi meskipun kita sudah melakukan pemupukan. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ada 5 cara memperbaiki kondisi tanah di kebun sawit kita yang rusak. Sekaligus 5 cara ini mampu meningkatkan produktivitas buah kelapa sawit kita, teman-teman. Solusi yang pertama, aplikasikan mikroba dekomposer. Gunakan bioaktivator seperti E4 serta trichoderma, teman-teman, dengan dosis 200 ml per 20 liter air. Kita siramkan pada tumpukan bahan organik di sekitar piringan dan juga gawangan. Nah, saya lebih menganjurkan siramkan pada tumpukan pelepah, karena tumpukan pelepah tanaman kelapa sawit kita ini sangat kaya akan unsur hara. Akan tetapi proses pelapukannya itu lambat. Ketika kita menggunakan E4, kita siramkan, ini akan mempercepat proses pelapukan dan juga penguraian. Mikroba pada E4 ini bekerja memecah residu kimia yang mengikat tanah, sekaligus menciptakan rongga udara yang akan membuat tanaman kelapa sawit kita itu bisa leluasa menyerap oksigen melalui akar. Nah, ketika Anda menggunakan 2-3 kali teknik yang pertama ini, tanah di bawah tumpukan pelepah akan mulai menghitam dan juga terasa empuk saat diinjak, dan muncul mikroba putih yang menandakan tanah sudah hidup kembali, teman-teman. Nah, kemudian solusi yang kedua, lakukan manajemen rumput lunak. Di saat-saat seperti sekarang ini, di bulan kemarau, manajemen rumput lunak itu harus betul-betul kita pastikan. Kita harus menstop atau menghentikan pengguna herbisida kontak secara berlebihan, baik itu di gawangan maupun juga di piringan, teman-teman. Biarkan rumput lunak atau pakis-pakisan tumbuh setinggi 5-10 cm sebelum dibabat secara manual.
Akar dari rumput lunak yang kita biarkan seperti ini akan menjadi penggembur alami yang menjaga kelembapan tanah dan melakukan penguapan karbon organik akibat sengatan matahari langsung ke tanah, teman-teman. Rumput lunak adalah payung pelindung bagi tanah di kebun kita. Tanpa mereka tanah akan terbakar karena sengatan sinar matahari hingga membuatnya pecah dan akhirnya membatu. Jadi pastikan kita menjaga kelembapan tanah dengan selalu memperhatikan keberadaan gulma lunak. Nah, kemudian solusi yang ketiga, ini solusi yang saya anjurkan sekali, yaitu selalu pastikan pemberian dolomit secara rutin. Taburkan dolomit sebanyak 2-3 kilo per pokoknya. Kita lakukan 1 bulan sebelum jadwal pemupukan rutin atau saat awal musim hujan. Karena ini untuk mengantisipasi, teman-teman. Mengantisipasi tanah kita sebelum terjadi kerusakan. Nah, kalsium pada pupuk dolomit ini akan memperbaiki struktur tanah kita yang rusak. Sementara kandungan magnesiumnya akan menetralkan asam pada tanah, agar ikatan partikel yang keras kembali menjadi longgar. Dolomit adalah pelumas bagi tanah yang rusak. Ia membuka jalur yang tersumbat agar nutrisi pupuk bisa mengalir lancar masuk ke dalam akar. Nah, kemudian cara menggemburkan tanah di kebun sawit kita yang keempat, gunakan teknik pipa alami dari akar mati, teman-teman. Cara ini saya nilai gratis. Jangan membongkar tunggul kayu tua yang sudah mati. Contohnya seperti di depan kita ini. Cukup siram dengan air beras. Dan Anda juga bisa gunakan air kencing hewan atau ternak, teman-teman. Berikan 1 bulan 2 kali. Ini adalah sumber bahan organik yang mampu menyuburkan tanah. Karena di dalamnya banyak mengandung nutrisi. Saat akar mati dan batang kayu seperti ini melapuk, mereka meninggalkan terowongan kosong jauh di dalam tanah yang berfungsi sebagai jalur sirkulasi oksigen dan drainase alami, teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan cara ini, secara tidak langsung kita memanfaatkan pipa bawah tanah gratis. Ketika kayu ini hancur, ia akan meningkatkan jalur nutrisi yang membuat tanah menjadi porus dan otomatis membaik ke depannya. Kemudian cara yang kelima, untuk bisa menyehatkan dan menggemburkan tanah di kebun sawit kita, gunakan pembuatan lubang biopori. Kita lakukan pelubangan ya minimal 4 lubang sedalam 30 cm di batas piringan, teman-teman. Anda bisa menggunakan kayu atau juga bisa menggunakan linggis. Nah, tidak usah terlalu besar, cukup 3-4 ruas tangan atau jari. Anda lubangi melingkar di daerah piringan. Tujuannya apa? Tujuannya agar akar rambut pada tanaman sawit kita atau akar tersier bisa tumbuh sangat agresif menuju lubang-lubang tersebut. Ini menandakan tanaman telah menemukan sumber energi baru yang lebih mudah dan terjangkau tentunya. Karena lubang tersebut akan kita isi pupuk meskipun jumlahnya tidak banyak, tapi lubang-lubang tersebut itu akan membantu akar untuk bernapas dan juga mendapatkan energi lebih mudah. Jika ingin hasil yang maksimal, lakukan 5 cara ini step by step. Untuk tanah yang sudah sangat keras, mulailah dengan menabur 3 kg dolomit di area piringan tanaman sawit kita. Seminggu kemudian buatlah 4 lubang biopori di setiap penjuru 4 mata angin pada piringan luar, teman-teman. 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya gunakan air cucian beras dari dapur kita untuk menyiram tunggul kayu tua. Tunggul kayu tua di depan ini seperti yang saya sampaikan banyak mengandung nutrisi dan juga bahan organik. Kita tinggal masukkan air cucian beras
1 bulan 2-3 kali. Ini akan membantu lebih cepat penyuburan tanah di kebun sawit yang rusak. Nah, kemudian tahap selanjutnya, kurangi dosis pupuk kimia sebesar 23% dari biasanya. Lalu ganti dengan pupuk organik yang dimasukkan ke dalam lubang biopori yang sudah kita buat tadi. Lakukan langkah ini setiap 6 bulan secara konsisten. Nah, satu hal yang paling penting, jangan pernah membakar sampah di area piringan, karena panasnya akan membunuh seluruh kehidupan mikroorganisme pada tanah di kebun sawit kita, teman-teman. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.